Dalam implementasi kurikulum Merdeka, Kepala Satuan Pendidikan harus memastikan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu, bagaimana seorang Kepala Satuan Pendidikan dapat memastikannya? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tahapan pelaksanaan supervisi akademik yang pertama, yaitu memeriksa perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dipastikan dengan memperhatikan komponen-komponen berikut. Ada tujuan pembelajaran, adanya asesmen awal kemampuan murid sebelum pembelajaran materi baru dimulai jika dibutuhkan, kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan pada semua murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bisa diferensiasi proses, konten, atau diferensiasi produk bergantung pada kebutuhan. Kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan bagi murid untuk menggunakan atau mencoba media pembelajaran, adanya refleksi dalam pembelajaran yang melibatkan murid, adanya asesmen akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Lebih jelasnya, kita akan membahas masing-masing komponen. Komponen pertama, adanya tujuan pembelajaran. Rancangan pembelajaran dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam ATP. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tujuan pembelajaran, silahkan pelajari topik perencanaan pembelajaran. Mari kita lihat tujuan pembelajaran dalam sebuah contoh perencanaan pembelajaran berikut. Ini adalah contoh perencanaan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada fase B untuk materi pembelajaran memaknai teks dari berbagai sudut pandang. Terdapat 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Komponen berikutnya adalah adanya asesmen awal kepada murid sebelum pelaksanaan pembelajaran materi baru dimulai. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi murid dengan melakukan asesmen diagnosis. Asesmen kemampuan awal tidak harus dilakukan di setiap pertemuan pembelajaran. Setidaknya, dilakukan sebelum pembelajaran materi itu dimulai. Dan jika pembelajaran selanjutnya masih berkaitan dengan materi sebelumnya, maka asesmen bisa jadi tidak perlu dilakukan lagi. Hal ini dapat dilihat pada bagian persiapan pembelajaran. Di perencanaan pembelajaran ini dijelaskan guru telah melaksanakan asesmen kemampuan membaca. Komponen selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara mengetahuinya? Yuk kita cek langsung di perencanaan pembelajaran. Lihat tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat tujuan menyimak, berbicara, dan mempresentasikan. Periksa bagian kegiatan pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran ini, guru menggunakan lembar kerja yang mengharuskan murid belajar secara berkelompok menyimak teks informasi. Kemudian, murid melakukan diskusi kelompok untuk mengemukakan ide dan tanggapan secara runtut dan jelas terkait teks informasi yang dibaca. Kegiatan ini yang diberikan sudah selaras dengan kompetensi yang diharapkan pada tujuan pembelajaran. Adakah kegiatan pembelajaran yang kurang tepat dilakukan dengan tujuan pembelajarannya? Mari kita telaah dari perencanaan pembelajaran berikut. Pada rencana pembelajaran ini, tujuan yang hendak dicapai adalah melalui permainan kartu huruf, serta didik mampu merangkai huruf menjadi kata dengan tepat. Pada kegiatan pembelajaran, guru merancang lembar kerja yang kurang tepat. Dapat dilihat bahwa urutan langkah pembelajarannya adalah menebak nama hewan berdasarkan kartu gambar, lalu mengisi kolom kata, yang kemudian mengurai kata menjadi suku kata, dan mengurai suku kata menjadi huruf. Sementara, di tujuan yang hendak dicapai adalah merangkai huruf menjadi kata, bukan sebaliknya. Komponen selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan pada seluruh murid untuk berpartisipasi aktif, misalnya berpendapat, menjawab pertanyaan, menganalisis, mengerjakan soal, dan mempraktikkan. Pada kegiatan pembelajaran ini, murid dikelompokkan menjadi beberapa grup dengan peran yang berbeda bagi tiap anggota. Pada kegiatan inti pembelajaran, terdapat beberapa jenis kegiatan yang melibatkan setiap murid, yaitu membaca, menyampaikan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan membaca dengan cara yang sesuai perannya masing-masing, diskusi, dan membuat kesimpulan secara bersama. Jadi, perencanaan pembelajaran ini telah memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk terlibat aktif. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik secara proses, konten, ataupun produk. Strategi utama untuk memastikan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilihat dari 3 aspek berikut. 1.
Secara proses, guru mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat membantu murid memahami lingkup materi sesuai dengan hasil asesmen kemampuan awal. 2. Secara konten, guru menyiapkan bahan materi ajar yang sesuai dengan lingkup materi berdasarkan kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi murid. 3. Secara produk, guru menyediakan pilihan cara bagi murid untuk menunjukkan pemahaman atau kemampuan dalam bentuk yang berbeda, misalnya tulisan, gambar, diagram, lagu, dan lain-lain. Dalam satu kegiatan pembelajaran, tidak harus memuat ketiganya, bisa saja hanya satu aspek. Karena dikembalikan lagi ke kebutuhan pembelajaran di hari itu. Pada contoh rencana pembelajaran ini, dapat dilihat bahwa guru merancang pembelajaran berdiferensiasi secara proses dan konten. Komponen selanjutnya, kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan bagi murid untuk menggunakan atau mencoba media pembelajaran. Pertama, kita lihat bagian materi, alat, dan bahan untuk melihat apa saja yang akan digunakan oleh murid selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk lingkup materi ini, guru menyediakan beragam teks fiksi dari berbagai sumber sebagai media belajar untuk materi pembelajaran memaknai teks dari berbagai sudut pandang. Di kegiatan pembelajaran inti, terlihat bahwa setiap murid mendapatkan teks fiksi yang berbeda dan menyesuaikan dengan kemampuan membacanya. Dengan demikian, dipastikan bahwa setiap murid menggunakan media dalam proses pembelajaran. Komponen selanjutnya, adanya refleksi dalam pembelajaran yang melibatkan murid. Hal ini dapat dilakukan dengan aktivitas 1. Murid berefleksi dengan bantuan pertanyaan dari guru. 2. Atau murid menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan dengan pemantik dari gurunya. Ibu bapak dapat mempelajari lebih lanjut mengenai cara memfasilitasi murid berefleksi dalam modul refleksi dalam pembelajaran. Mari kita perhatikan di perencanaan pembelajaran ini. Apakah ada kegiatan menyimpulkan di akhir pembelajarannya? Proses menyimpulkan dapat dilakukan dengan beragam bentuk. Pada perencanaan pembelajaran ini, guru memberikan beberapa pertanyaan untuk memastikan pemahaman murid dan memperoleh kesimpulan akhir. Guru telah mencantumkan kegiatan tindak lanjut dengan bentuk tugas individu, serta informasi apa yang perlu dilakukan oleh murid untuk pembelajaran selanjutnya. Guru juga sudah mempersiapkan lembar refleksi pembelajaran yang diberikan di kegiatan penutup. Komponen yang terakhir adalah asesmen akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen akhir dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Di perencanaan pembelajaran ini, terdapat guru menggunakan 2 LKPD yang masing-masingnya mengukur tujuan pembelajaran yang berbeda. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, guru sudah menyiapkan instrumen penilaian berupa lembar observasi saat proses pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran, serta rubrik penilaian untuk setiap LKPD yang dikerjakan murid. Adakah asesmen akhir yang belum dapat mengukur tujuan pembelajaran? Mari kita telaah dari perencanaan pembelajaran berikut. Dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu murid mampu merangkai huruf menjadi kata, instrumen soal yang diberikan tidak meminta murid untuk memperlihatkan kemampuannya merangkai huruf menjadi kata. Kemudian, rubrik penilaian belum memperlihatkan cara penilaian yang jelas. Mari kita pastikan kembali setiap perencanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh para guru adalah perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid.